adalah hikmat pengertian dari Tuhan. Nah, kalau kita mau mendapatkan hikmat dan pengertian Tuhan, kita harus menyatu dengan Dia, unity dengan Kristus. Nah, Kristus yang mana? Nah, tadi Bapak sudah bacakan. Kami tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran-ukuran manusia, nggak bisa. Kalau kita masih menilai Kristus dengan ukuran manusia, yang salah itu kita. Karena Kristus itu telah kembali kepada natur, kodrati kealahannya, yaitu roh. Sejak dia bangkit, dia telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Coba bacakan 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati, sekalipun untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dia sudah bangkit menurut roh. Dia sudah kembali kepada natur keilahiannya, yaitu roh. Karena Allah itu roh. Firman itu roh. Perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Jadi perkataan Kristus roh. Jadi Kristus itu adalah Allah yang roh, yang pernah turun menjadi manusia. Nah, coba 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat yang ke-45 berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, dahsyatnya. Jadi Kristus itu waktu bangkit, dia menjadi roh yang menghidupkan. Inilah penggenapan dari apa yang di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu bercerita Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Maka Galatia 5 ayat 25 katakan apa? Kalau engkau hidup oleh roh, ya, engkau dipimpin roh. Karena kita hidup oleh Kristus, kita dipimpin oleh Kristus. Jadi ini pengajaran ini sangat penting untuk kita tangkap dalam kehidupan kita semua. Anak-anak saya, istri saya sekarang semua happiness. Nggak ada ketakutan apa-apa lagi. Kalau dulu takut, oh, udah mau kiamat lah, Yesus datang mau kiamat ini. Coba baca sekarang 2 Korintus 13 ayat 5. Nah ini kan, Pak Petrus kalau mau tahan uji, ini. Hidup yang ini. 2 Korintus 13 ayat yang kelima berbunyi demikian. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus yang ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kalau kita mau kuat dalam hidup ini, tahan uji dalam hidup ini, apapun pergumulannya, apapun permasalahannya Pak Petrus, apapun dalam hidup ini yang kita hadapi. Pertanyaan satu, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu. Apakah engkau tegak dalam iman? Engkau tegak dalam Kristus itu? Selidikilah dirimu. Apakah Kristus Yesus ada nggak dalam dirimu? Kalau tidak ada, engkau tidak tahan uji. Jadi kalau Kristus tidak ada dalam kita, Sang Tuhan yang Maha Esa itu tidak ada dalam kita, Roh Tuhan itu nggak ada dalam kita, kita nggak tahan uji. Kita jatuh bangun hidupnya. Tapi kalau Dia ada, nggak mungkin kita jatuh dalam banyak kesalahan. Percaya omongan saya. Tapi kalau kita hidup cuma sebagai Kristen KTP itu apa? Kristen apa itu? Di gereja bilang Kristen tanpa pertobatan. Saya bilang bukan pertobatan. Karena cerita pertobatan udah nggak penting. Pengertian. Kristen tanpa pengertian. Kalau kita nggak ngerti ya kita jatuh bangun. Tapi kalau kita hidup dengan pengertian, hidup kita dipimpin oleh pengertian itu. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Karena cerita pertobatan yang sia-sia itu udah nggak ada gunanya. Coba baca Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Ini pengajaran yang sangat luar biasa ini, Ibrani 6 ayat 1 2. Ayat 1 dan 2. 1 dan 2.
berbunyi demikian, sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Nah, nggak ada lagi cerita-cerita itu, semua sudah selesai sebetulnya. Itu harus kita tinggalin, kita masuk dalam pengembangannya yang penuh, di mana kita hidup di dalam dia, dia hidup di dalam kita. Kita lah menjadi ekspresinya Tuhan dalam hidup. Ini pengajaran yang tingkat tinggi ini adalah kita ini, setiap kita ini, kita menjadi ekspresinya Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, itu adalah kita memberi yang terbaik dalam hidup kita. Lainnya ada. Itulah kehidupan kita. Kita nggak cari muka lagi sama Tuhan, nggak cari. Kenapa? Karena kita bersatu dengan Dia. Dia kepala, kita tubuhnya. Tuhan pakai kita berjalan ke sana kemari, itu Tuhan yang arahkan. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Itulah yang hebat. Ada amin. Tuhan yang di dalam kita itu sangat dahsyat. Ya. Kristus yang ada di dalam kita itu dahsyat sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa Bapak Ibu yang pernah ditabrak kereta api? Sudah, Pak? Belum? Ditabrak kereta api udah belum? Udah nggak Pak, pendeta udah? Udah pernah ditabrak kereta api, Bu? Oh, udah ditabrak udah nggak ada. pindah alam. Saya sudah pernah, Pak. Nah, gini. Ini mobil kami ya. Kami ini ada rel kereta api. Kita udah lewat dari sana, terus ini mobil. Ini rel kereta api nih. Kita ini udah di tengah kereta api nih, rel kereta api. Saya sebelah kiri. Teman saya sebelah kanan nyetir. Saya lihat kereta api datang ini. Saya dalam mulut saya bilang, waduh ketabrak ini. Tapi nggak apa-apa. Waktu bilang nggak apa-apa itu suaranya kencang banget. Cuar. Jadi ini kalau ini rel kereta api ini dia tabrak antara pintu depan ini ujungnya sampai sini. Tabrak. Dan ini mobil terlempar 7-8 meter sejajar rel kereta api. Padahal di sini ada tiang listrik. Kalau ini jatuh ke tiang listrik, banting lagi ke kereta api, bahaya lagi kan? Nah ini puji Tuhan, dia terlempar 7-8 meter sejajar rel kereta api. Dan tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Dan biasanya kata orang, saya juga nggak ngalami juga. Biasanya kalau mobil ditabrak kereta api, itu diseret-seret. Bener nggak? Saya nggak tahu. Katanya diseret-seret itu hancur-hancuran. Nah kita dia terlempar. Tapi jangan dicoba. Pak Girsang ditabrak kereta api nggak apa-apa, gua juga mau coba lah. Saya hanya mau cerita apa? Bukan saya cerita soal mujizatnya itu hebat ya. Yang saya mau ceritakan adalah waktu saya lihat kereta api itu menabrak dan saya tahu saya ditabrak, saya bilang saya nggak apa-apa ditabrak. Dan saya ingat ya, saya nggak ada cerita gini, teriak gini, Yesus tolong, nggak ada. Kalau saya minta tolong, artinya Yesus ada di luar saya, nangkep nggak? Yesus masih ada di mana gitu. Saya teriak, Yesus tolong saya. Berarti Tuhan itu ada di luar saya, nangkep ya? Tapi hati nurani saya automatically itu tidak menyebut seperti itu. Saya mau waduh ketabrak nih. Tapi tidak apa-apa. Wih, nah tidak apa-apanya yang hebat ini. Tidak apa-apanya, mental gitu. Jadi saya mau katakan bukan apa-apa teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Mari hidupi Tuhan yang ada di dalam kita. Manakala kita sudah menyatu dan hidup bersama dengan Dia. Percayalah, pikiran kita ini hikmat Tuhan mengalir ada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga hidup kita benar-benar dipimpin Dia dan kita, ucapan kita ini, perkataan kita, perbuatan kita, kebiasaan kita, karakter kita, integritas kita itu sejalan dengan kebenaran. Gak mungkin kita hidupnya aneh-aneh. Tapi bukan atas usaha kita. Kita harus sama dengan karakter Kristus. Kita harus sama dengan karakter Kristus. Itu namanya pembohongan. Gak bisa. Bukan usaha kita, tapi Dia mengalir dari dalam kita. Ada amin? Bukan kita yang mengusahakan, tapi karena Kristus itu hidup di dalam saudara dan saya, Dia yang membawa tubuh kita ini, Dia yang terekspresikan lewat saudara dan saya. Bukan kita yang harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak begitu.
Terima kasih sahabatku atas atensinya. See you pada video berikutnya. God bless.